Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah menetapkan daftar pemilih tetap untuk pemilu 2024. 56,64% pemilih didominasi oleh generasi milenial dan Gen Z. Dengan perkembangan teknologi di era digital, tentu berita palsu mudah tersebar. Nah, apakah generasi milenial dan Gen Z ini rentan mempercayai berita palsu? Per 28 November 2023, kampanye calon presiden dan calon wakil presiden 2024 resmi dimulai. Tidak hanya akan ramai di lapangan saja, media sosial tentu akan dipenuhi oleh beragam cuitan dari peserta pemilu maupun masyarakat tanah air. Ada 3 istilah kampanye yang kerap muncul di masa pelaksanaan pemilihan umum. Kampanye positif, di mana kebaikan atau kelebihan calon pemimpin ditonjolkan disertai data atau bukti yang jelas. Kampanye negatif yang mengungkap kelemahan atau kesalahan lawan politik. Dan kampanye hitam dengan tuduhan palsu yang diutarakan mengenai calon pemimpin lainnya. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan daftar pemilih tetap untuk pemilu 2024. Jumlahnya mencapai 204.807.222 pemilih. Berdasarkan hasil rekapitulasi DPT, mayoritas pemilih pemilu didominasi dari kelompok Gen Z dan milenial dengan total lebih dari 113 juta pemilih atau 56,45% dari total keseluruhan pemilih. Dibesarkan di era digital, generasi milenial dan generasi Z terbiasa mendapatkan informasi dari internet. Bagaimana mereka menanggapi banyaknya berita palsu yang juga mudah dijumpai di berbagai platform media? Pernah. Biasanya apa nih yang Mas lakukan ketika melihat berita palsu? Biasanya baca dulu sih sampai habis, terus kalau emang udah itu lebih nggak kesebarin atau nggak ngerespon aja gitu. Sering banget sih kayak gitu. Nah, biasanya kalau nemuin kayak gitu apa sih yang lakukan? Aku biasanya nggak langsung percaya gitu aja sih, soalnya kan banyak orang yang ngarang-ngarang cerita demi kayak bisa viral atau apa gitu. Jadi harus telusuri aja dulu. Beberapa kali sih mungkin lebih ke nggak tahu itu hoax ya. Kalau misalkan kita menerima informasi kan kita nggak tahu ini hoax atau nggak. Paling lebih ke nggak terlalu menghiraukan aja sih. Nah, biasanya ketika kakak ngeliat nih ada berita-berita yang hoax atau belum tentu bisa dipercaya, apa sih yang kakak lakuin? Paling lebih ke cross check dulu ya. Kayak misalkan kalau misalkan itu adalah berita yang lumayan besar gitu ya, pasti kan dia kebenarannya juga akan bisa terlihat ya di internet lainnya gitu. Menurut Ubaidillah, peneliti Pusat Riset Masyarakat dan Budaya BRIN, dengan akses yang tidak terbatas, Gen Z bisa dengan mudah melakukan pemeriksaan silat. Dengan kelebihan akses bahasa yang dibantu AI, 2 generasi tersebut bisa membandingkan informasi dari berbagai negara. Karena keterbiasaan mereka yang berbagi informasi di antara mereka itu, entah itu dalam bidang K-pop kah, atau hiburan, atau bahkan sampai hal-hal politis dan hukum seperti itu, juga akhirnya membentuk karakter yang sekarang. Akhirnya juga bisa dikatakan kalau Gen Z lebih piawai menanggapi secara kemampuan klarifikasinya atau verifikasinya terhadap informasi hoax atau informasi yang tidak jelas. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Usman Kansong, mengatakan, semakin lama sebuah hoax muncul di media sosial, maka dampaknya juga akan semakin besar. Karena itu, Kominfo bekerja sama dengan platform media sosial untuk men-take down konten teridentifikasi hoax dalam waktu 1 kali 24 jam. Jadi yang pertama kita ini berbicara dengan platform, ya, karena kita menganggap bahwa hoax ini itu quote unquote ya difasilitasi media sosial kan begitu ya. Kita mengajak platform untuk mencegah hoax itu beredar di media sosial atau di platform mereka. Caranya bagaimana? Ya terserah kepada platform. Ya bisa saja platform itu membuat aplikasi yang bisa mengidentifikasi hoax secara cepat. Yang kedua, ya kita misalnya platform bisa saja memblokir ya akun-akun yang dikenal suka menyebarkan disinformasi politik. Penyebar hoaks bisa terancam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.